Halo semua, kembali lagi di channel Okawaii yang membahas kelanjutan cerita anime lainnya. Di video ini merupakan kelanjutan di part sebelumnya. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, tenang aja, udah ada di deskripsi, tinggal klik aja. Oke, tanpa membuang waktu, kita langsung ke videonya. Sebelum itu, jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe aja, terima kasih. Setelah menerima saran dari Ariel, Sophia keesokan harinya mendatangi White dan meminta maaf. White sangat senang karena Sophia sekarang menjadi penurut. Namun perasaannya berubah ketika dia melihat Mera dengan wajah murung, tapi White tidak menanyakan apa-apa kepadanya. Di perjalanan, White merasa butuh senjata untuk memperkuat dirinya. Namun sampai saat ini belum ada senjata yang sangat cocok buat White. White yang terus berpikir mengenai senjata yang akan dia pakai, akhirnya berhasil menemukan solusi dengan memotong kaki laba-labanya sendiri, kemudian dimodifikasi hingga berbentuk sabit. Di malam hari mereka semua berpesta minuman keras kecuali Sophia. White sangat senang karena ini merupakan pertama kalinya dia mencoba minuman keras. Namun berbeda dengan Mera, dia sama sekali tidak bahagia saat diberi minuman keras. White yang mabuk mencoba memaksa Mera agar meminum minuman keras. Karena Mera lemah terhadap minuman keras, dia mencoba melawan White dengan menjelaskan bahwa dia tidak senang di perjalanan ini karena dirinya sudah berubah menjadi vampir. Dalam kondisi mabuk, White mengambil senjata barunya dan meletakkannya di leher Mera. Wajah Mera yang tadinya merah karena tidak kuat minuman keras, kini berubah menjadi putih pucat. White akan membantu menghentikan penderitaan Mera jika Mera sudah yakin akan kematian. Dirasa White tidak main-main, Mera terpaksa menerima kenyataan bahwa dirinya saat ini adalah vampir. Kita akan melihat nasib Ronan yang berada di markas laba-laba. Kini statik Ronan sudah meningkat pesat. Ronan merasa dirinya sedikit lebih kuat daripada sebelumnya. Para laba-laba merasa kelaparan, karena 2 bulan terakhir monster yang berada di sekitarnya sudah habis dimakan. Begitupun dengan Ronan. Dikarenakan para monster sudah habis tak tersisa, sehingga mereka semua memutuskan untuk mencari monster lainnya. Mereka semua tiba di goa yang sangat gelap. Mereka semua merasakan monster yang sangat kuat berada di sekitarnya. Betapa terkejutnya, ternyata yang mereka rasakan adalah 3 naga bumi yang sangat kuat, yaitu Kakna, Gehre, dan Fuit. Tanpa berpikir panjang, 3 naga tersebut langsung menyerang garis depan para laba-laba dan langsung hancur sekejap. Para laba-laba bekerja sama dengan memasang jaring dan melemparkannya kepada 3 naga bumi, tapi berhasil dihindari semua. Tarungan sengit terjadi cukup lama. Ronan yang ketakutan mencoba memberanikan diri dengan membaca sihir terkuat miliknya. Ketika salah satu naga bumi berhasil ketangkap, Ronan menyuruh para laba-laba agar menjauh, karena dia akan melancarkan sihir level tinggi kepada naga tersebut. Sihir berhasil dilancarkannya, tapi tidak ada efek sama sekali. Para laba-laba mengeluarkan sihir hitam dan menyerang bekas serangan yang dilancarkan Ronan. Serangan itu cukup efektif, sehingga 2 naga lainnya datang membantu. Nasib naas menimpa 2 naga itu. Mereka terjerat menang laba-laba yang baru dikeluarkan oleh 9 laba-laba unik dan menyuruh para laba-laba menyerang mereka dengan sihir hitam. Ronan tidak menyangka para laba-laba berhasil mengalahkan 3 naga bumi yang sangat kuat. Bahkan jika dibandingkan dengan manusia, tentu tidak akan bisa menang melawan 3 naga sekaligus. Kita berpindah ke Aurel di mana latar waktunya tepat setelah Ronan sang guru meninggalkannya. Aurel, gadis muda cantik, merasa jengkel terhadap kakek tua Ronan yang meninggalkannya cukup lama. Dirasa tidak ada tanda-tanda Ronan kembali, Aurel berusaha menemui Tifa untuk memberikannya pekerjaan. Selama 2 bulan terakhir, Aurel merasa senang karena Tifa selalu merawatnya layaknya seperti keluarga. Di saat mereka sedang membeli peralatan banyak, Aurel melihat anak laki-laki dipukuli oleh banyak orang. Aurel berusaha mengabaikannya, tapi tidak bisa. Akhirnya dia menghampiri anak itu. Tifa dan Aurel terkejut mengetahui bahwa anak itu adalah Julius sang pahlawan. Tifa merasa bersalah karena membiarkan anak kecil mengikuti perang besar. Akan tetapi Julius tidak berpikir seperti itu. Dia berpikir bahwa ini adalah salahnya karena dia tidak berhasil mengalahkan Raja Iblis di saat peperangan terjadi. Kemudian Julius meninggalkan mereka berdua. Keesokan harinya, Aurel mendengar kabar bahwa Julius sang pahlawan mengalahkan para monster yang mencoba melukai warga biasa.
Aurel tampak senang karena Julius mau mendengarkan saran darinya. Akibat malam itu, Merah-Zobis kini merasakan arti sebuah hidup. Dia meminta kepada White agar melatihnya supaya bisa menjaga Sophia. White dengan senang hati menerima permintaan itu. Mereka berdua berlatih. Serangan Merah tidak ada satupun yang mengenai White. White yang tidak puas kepada Merah karena tidak mengenainya, memaksa Merah berlatih lebih lama. Wajar statik White sangat jauh di atas dari Merah. Sophia yang berada di sana merasa kasihan kepada Merah karena dia sudah tidak kuat, namun White terus memaksanya. Akhirnya Merah mencapai batas kemampuannya sehingga membuat White menyuruh Merah untuk beristirahat. Ariel yang merasa lapar kemudian mengajak Merah dan Sophia menuju kota terdekat. Karena Merah dulu pernah menghampiri kota tersebut, dia memberikan rekomendasi restoran yang sering dikunjungi ayahnya dulu. Mereka semua tiba di restoran itu. Ketika mereka sedang memesan, tiba-tiba seseorang datang menghampiri mereka. Orang itu adalah pemimpin agama firman Tuhan yang telah ditemui Ronan di kota Keren. Pria ini bernama Dustin. Dustin meminta tolong kepada Ariel mengenai informasi yang didapatnya tentang elf, dan meminta agar Ariel berhenti terlibat terhadap agama Dewi. Karena dilihat dari perjalanannya, White, Ariel, Sophia, dan Merah sedang menuju ibu kota Sariella. Dustin menanyakan kepada Ariel apakah benar Nightmare adalah anak buah Ariel. Ariel yang mendengar perkataan itu sedikit jengkel dan menjelaskan kepada Dustin bahwa Nightmare bukanlah bawahanku. Mendengar penjelasan Ariel, Dustin merasa lega karena kerajaan Oz yang dipimpin oleh firman Tuhan akan berencana menginvasi ibu kota Sariella. Dustin berencana menemui Ariel di lain hari, tapi tidak bagi Ariel. Ariel langsung menjelaskan informasi mengenai permintaan Dustin. Pertama, dia tidak akan membantu Sariella, meskipun saat ini dia sedang menuju ke ibu kota Sariella. Kedua, dia tidak tahu banyak tentang elf, termasuk Potimas. Yang dia tahu adalah Potimas sedang menargetkan Sophia. Dirasa informasi sudah didapat, Dustin meninggalkan mereka bertiga. Di malam hari, Ariel kembali ke kedai minuman yang berada di kota. Di perjalanan, dia terus memikirkan skill keabadian White. Ariel bingung mengapa skill abis miliknya tidak bisa menghentikan White. White terus-menerus hidup kembali dari kematian. Terlepas juga skill boneka yang dimiliki Ariel berhasil dikalahkan oleh White. Hal ini membuat Ariel berpikir untuk menyerah membunuh White dan berharap White akan tetap menjadi satu-satunya teman setelah tiba di ibu kota Sariella. Singkat cerita, Ariel tiba di kedai minum. Dia melihat Dustin yang sedang menunggu kedatangannya. Karena ini merupakan pertemuan yang tidak direncanakan, mau tidak mau Ariel menghampiri Dustin. Ariel mencoba bertanya kepada Dustin mengenai skill keabadian. Dustin menjelaskan skill temperance yang dia miliki. Skill ini hanya mengirim pikiran seseorang kepada tubuh yang baru. Lebih tepatnya, jika Dustin mengalami kematian, maka ingatannya akan utuh, namun tubuhnya berbeda dan statiknya juga berbeda. Dustin memberitahukan kepada Ariel, satu-satunya skill abadi adalah milik Potimas. Ariel membantahnya karena Potimas hanya menggunakan boneka dan itu bukanlah skill abadi. Dirasa tidak ada jawaban yang tepat, mereka berdua melanjutkan meminum minuman mereka masing-masing. Di saat itu, Ariel berpikir mengenai skill paralel milik White yang telah bersatu dengan dirinya. Tanpa disadari, Ariel akhirnya mengetahui bahwa skill abadi milik White yaitu menggunakan skill bertelur. Pada dasarnya skill ini hanya reinkarnasi semu, yaitu hidup kembali, tapi tidak untuk statiknya. Kemungkinan besar kronologinya adalah White sudah menggunakan skill Kage Bunshin sebagai klon utama, kemudian White tinggal mengaktifkan skill bertelur dan menghasilkan laba-laba kecil. Setelah itu, jika White yang asli hampir mati, White tinggal memindahkan jiwanya yang berada di klon utama dengan menggunakan skill paralel ke tubuh laba-laba kecil, dan itu dilakukan terus-menerus. Jadi laba-laba kecil yang ditemui Ronan itu semua adalah hasil klon dari White. Kesimpulannya, sangat mustahil membunuh White jika White sempat memindahkan jiwanya sebelum skill habis mengenainya. Ariel yang sudah mengetahui rahasia White kemudian bergegas meninggalkan Dustin. Ariel berlari menuju ke tempat White dan yang lainnya. Di perjalanan, dia terus berpikir bagaimana cara membunuh White setelah mengetahui rahasianya. Ketika Ariel sudah dekat dengan mereka, pada akhirnya dia tidak bisa menemukan cara bagaimana membunuh White. Satu-satunya cara adalah membuat White menjadi teman. Akan lebih sulit jika White menjadi musuh bagi Ariel.
Di dalam labirin, para laba-laba tiba-tiba menghilang di hadapan Ronan. Ronan terus mencarinya, namun tidak berhasil menemukannya. Tiba-tiba Gully datang di hadapan Ronan. Gully menyuruh Ronan untuk kembali ke tempat asalnya, karena akan sangat berbahaya jika manusia berada di lantai dasar labirin besar Aero. Namun ditolak karena masih banyak hal yang perlu dipelajari dari laba-laba, termasuk Master alias Nightmare. Di sisi lain, Julius terus berusaha menghabisi monster-monster di sekitar kota. Aurel datang menghampirinya dan memberikannya sebuah hadiah berupa apel. Aurel menjelaskan bahwa apel adalah kesukaan makhluk Divine Beast atau Nightmare saat berada di kota. Julius tidak habis pikir siapa penjahat sebenarnya, karena dia selalu dipukuli oleh warga setempat mengenai dirinya telah memusnahkan Nightmare di medan perang. Tapi kenyataannya itu semua tidak benar. Julius saat itu merasa ketakutan yang sangat luar biasa, di mana di hadapannya ada Nightmare dan Raja Iblis yang sedang bertarung. Di saat itu tiba-tiba seorang prajurit datang menemui Julius dan menyuruhnya bertemu dengan Tifa. Setelah bertemu dengan Tifa, Julius dan Aurel menerima perintah agar meninggalkan kota ini. Ternyata yang mereka hadapi saat ini adalah sekelompok laba-laba putih yang keluar dari labirin besar. Banyak prajurit yang mati akibat serangan laba-laba itu. Ronan yang tiba di sana langsung mengambil alih dan menyerang laba-laba putih menggunakan skill miliknya. Dikarenakan 9 laba-laba unik tidak ada di sana, Ronan berpikir kemungkinan besar dia bisa menahan serangan laba-laba putih. Scene berpindah pada White yang sedang menikmati kesendiriannya setelah ditinggal Ariel, Sophia, dan Mera. Gulligo tiba-tiba datang di hadapannya dan memberitahukan bahwa saat ini klon milik White sedang mengamuk di kota Karen. Karena ini bukan perbuatan White, akhirnya Gulligo menyerahkan masalah ini kepada White. White mencoba berkomunikasi dengan pikiran paralel miliknya. Setelah berkomunikasi, pikiran paralelnya mengambil kesimpulan bahwa mereka semua harus membasmi semua manusia. Alasan yang tidak logis itu membuat White menyerangnya dengan senjata baru miliknya. Pikiran paralel langsung lenyap seketika. Kemungkinan besar 9 laba-laba unik ini merupakan pikiran paralel milik White. Dan sekarang hanya tertinggal 6. 2 diantaranya sudah menjadi debu akibat sabit milik White. Laba-laba unik lainnya memberitahukan kepada semua laba-laba putih untuk menyerang White dengan sihir tombak hitam. White mengaktifkan skill Dragon Barrier yang berfungsi sebagai magic resistant, sehingga serangan yang dilancarkan para laba-laba tidak berdampak buruk bagi White. Pertarungan terus berlanjut hingga 9 laba-laba unik telah musnah semua. White mengaktifkan skill teleport berskala besar dengan bertujuan membawa para laba-laba putih ke labirin besar Aero. Di lain sisi, Ronan dianggap sebagai penyelamat kota berkat skill Inferno miliknya yang berhasil memusnahkan semua laba-laba. Tapi pada kenyataannya, Ronan mengetahui dan melihat White yang berada di atas langit, kemudian mengaktifkan skill teleport sebelum skill Inferno miliknya mengenai laba-laba. Dalam situasi ini, Ronan sangat bersyukur karena dia tidak akan mungkin menang melawan para laba-laba putih yang sangat banyak, ditambah dengan 9 laba-laba unik. Berkat kejadian itu, Julius meminta tolong kepada Ronan agar mengangkat dirinya sebagai murid. Setelah urusan selesai, White kembali ke tempat Gulligo. Di sana sudah ada Ariel, Sophia, dan Mera. Di malam hari, seperti biasa, Ariel mengadakan pesta minuman keras. Namun yang membedakan, Gulligo ikut bersamanya. Gulligo tampak kaget melihat White banyak bicara ketika mabuk. Ariel menanyakan kedatangannya kemari. Gulligo memberitahukan kepada Ariel bahwa dia datang karena salinan milik White mengamuk di kota Karen. Ariel yang sudah mengetahui rahasia White memberitahukan kemungkinan besar pikiran paralel milik White rusak akibat menyerap pikiran Ratu Teratek. Dikarenakan dirinya dan Ratu Teratek sangat membenci manusia, sebab Lady Zariel rela berkorban demi para manusia bodoh itu. Bagaimana dengan cerita di volume 6 ini? Seru kan? Mungkin akan lebih seru jika diadaptasi anime, karena banyak adegan action terutama ketika White bertarung dengan pikiran paralelnya sendiri. Dan juga banyak hal-hal menarik yang tidak kita ketahui, seperti Ronan ingin menjadi murid Nightmare, padahal dia itu adalah penyihir terkuat. Ariel yang menyerah karena tidak bisa membunuh White, dan yang paling penting adalah Lady Zariel. Siapa Lady Zariel ini? Mungkin akan dijawab di volume selanjutnya. Bagi kalian yang membaca novel pasti sudah tahu siapa Lady Zariel. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye bye.